Ustaz, mohon penjelasannya. Rasulullah SAW semasa hidup beliau selalu kekurangan atau hidupnya miskin. Selain itu juga Rasulullah SAW memiliki unta yang mahal, bahkan beliau juga bersedekah 100 atau lebih unta lebih ataupun sedekah yang lainnya. Jikalau Nabi miskin, kenapa beliau menikahi janda-janda? Karena Nabi hidup miskin. Bagaimana sebenarnya kehidupan Nabi? Beliau hidup kaya raya ataukah hidup miskin? Rasulullah SAW hidupnya pas-pasan. Tetapi Rasulullah SAW sering mendapat harta dari peperangan. Kalau ada peperangan dia dapat ghanimah. Tetapi Rasulullah SAW sering mendapat harta dari peperangan. Kalau ada peperangan dia dapat ghanimah. Halo semua. Ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang menarik ya. Nabi Muhammad itu sebenarnya kaya raya atau miskin? Sebenarnya, pertanyaan ini juga bisa menjurus ke penistaan agama bagi siapapun yang menjawab. Kalau dibilang kaya raya, yang percaya Muhammad hidup miskin, bisa merasa nabinya dinista. Kalau dibilang miskin, yang percaya Muhammad kaya raya, juga bisa merasa nabinya dinista. Jadi, mau dijawab apapun, kalau yang dengar tidak suka, dia bisa bilang itu penistaan agama. Makanya tadi Ustadz Firanda menjawab, dengan jawaban diplomatis. Hidup pas-pasan. Emang paling enak hidup pas-pasan ya? Pas mau beli berlian, pas ada duit. Pas mau beli rumah, pas ada duit. Pas mau beli helikopter, pas ada duit. Yah, hidup pas-pasan lah ya yang paling enak. Tapi kali ini kita coba jawab dengan serius ya. Jadi, tolong, jangan dianggap menista agama ya. Jadi begini. Sebenarnya kalau ada yang bingung Muhammad itu kaya atau miskin, ada sesuatu yang kurang beres di pikirannya. Ada dimensi yang hilang, yang disebut dimensi waktu. Sehingga kalau dibilang kaya, dia pikir pasti kaya seumur hidup, dari lahir sampai mati. Atau kalau dibilang miskin, dia pikir pasti miskin seumur hidup, dari lahir sampai mati. Jadi, tolong dimensi waktunya dipasang ya. Ada orang yang lahir kaya mati miskin, ada orang yang lahir miskin mati kaya. Ada juga orang yang lahir kaya, jatuh miskin, tapi akhirnya kaya lagi. Dan ada juga orang yang lahir miskin, jadi kaya, tapi akhirnya miskin lagi. Setuju ya? Nah, bagaimana dengan Muhammad? Menurut cerita dari sumber-sumber Islam, Muhammad lahir di Mekah, di padang gurun Arab zaman dulu. Ayah Muhammad sudah mati ketika dia masih di dalam kandungan, ibu dia mati ketika dia masih kecil. Kemudian dia diasuh oleh kakeknya, dan tidak lama kemudian kakeknya juga mati. Kalau orang yang percaya tahayul, dengar cerita seperti ini, pasti anak ini udah langsung dicap sebagai anak yang bawa sial. Bapaknya mati, ibunya mati, kakeknya mati. Setelah itu dia diasuh oleh pamannya. Sampai di sini, kalau kita mau jujur, seharusnya kita mengambil kesimpulan, Muhammad lahir miskin. Dan dia masih miskin sampai masa mudanya. Tidak heran jika Muhammad tidak sekolah, dan menjadi seseorang yang buta huruf. Abu Talib, pamannya Muhammad, tidak mungkin kaya. Karena kalau dia kaya, Muhammad tidak mungkin bekerja di tempat Khadijah. Dia pasti akan bekerja di tempat pamannya yang sudah membesarkan dia itu. Nah, biasanya orang-orang yang percaya Muhammad itu kaya, langsung loncat ke cerita dia mengawini Khadijah, dengan mahar 20 ekor unta. Tanpa bertanya, benarkah demikian? Dari mana Muhammad bisa mendadak punya 20 ekor unta? Mujizat turun gedebuk dari langit? Jadi, kita perlu mempertanyakan, apakah benar Muhammad memberikan mahar 20 ekor unta? Kalau benar, dari mana Muhammad yang lahir miskin bisa mendapatkan 20 ekor unta? Menurut saya, cerita itu tidak benar. Bukan karena Muhammad kaya maka dia menikahi Khadijah, tetapi karena Muhammad menikahi Khadijah maka dia menjadi kaya. Yang kaya itu Khadijah. Awalnya dia cuma mengambil Muhammad sebagai karyawan, tetapi kemudian dia menikah dengan Muhammad. Kita realistis ajalah, karyawan yang buta huruf, biasanya hanya buruh kasar, dengan upah rendah. Dan karena katanya Khadijah adalah pedagang kaya raya, tentunya Muhammad bukan satu-satunya karyawan yang dimiliki oleh Khadijah. Apakah pada saat itu Muhammad adalah pedagang? Tentu saja bukan. Muhammad adalah karyawan.
Menjadi penjaga toko atau salesman bukan berarti menjadi pedagang. Yang menjadi pedagang adalah yang punya toko, yang punya perusahaan. Apakah karyawan yang buta huruf akan langsung dikasih kepercayaan untuk bawa barang jualan? Tentu saja tidak. Tidak ada pedagang yang langsung percaya karyawan baru dan buta huruf untuk berjualan. Ketika Muhammad pertama kali masuk menjadi karyawan Khadijah, pasti menjadi karyawan rendahan. Apakah dengan menjadi karyawan rendahan bisa kaya? Tentu saja tidak. Apalagi di Arabia zaman dulu yang kental dengan perbudakan. Khadijah pasti sudah punya salesman, atau orang-orang kepercayaan, yang sudah lebih lama bekerja daripada Muhammad. Kalaupun Muhammad pergi berjualan ke suatu daerah, pasti bukan dia yang jadi pemimpin rombongan. Paling dia hanya orang suruhan, atau paling mentok jadi sales canvasser. Apakah karena jago jualan, karir Muhammad bisa cepat naik sehingga kaya raya? Tentu tidak. Di zaman sekarang aja, di dalam perusahaan ada sikut-sikutan. Seorang manajer biasanya tidak mau bawahannya tampil lebih bersinar daripada dirinya. Atau setidaknya, kalau ada sales canvasser yang jago, manajernya yang kaya raya. Sales canvasser jadi orang yang punya uang, itu mungkin. Tapi kalau dikatakan jadi kaya raya, tentu saja tidak. Nah, kalau menikah dengan bos, itu cerita lain lagi. Mungkin saja karena Muhammad ganteng, Khadijah menjadi tertarik kepada dia. Bagaimanapun juga, yang pasti, Muhammad tidak kaya sebelum dia menikah dengan Khadijah. Muhammad buta huruf, dan dia menjadi karyawan Khadijah, adalah bukti bahwa Muhammad miskin sebelum dia menikah dengan Khadijah. Dia baru menjadi kaya setelah menikah dengan Khadijah. Nah, bagaimana setelah Khadijah meninggal? Seperti yang Ustadz Firanda katakan, Muhammad sering mendapatkan harta dari peperangan. Tetapi Rasulullah SAW sering mendapat harta dari peperangan. Kalau ada peperangan dia dapat ghanimah. Dari ghanimah, dari hasil rampokan, yang kemudian dia bagi-bagikan. Artinya apa? Artinya setelah Khadijah meninggal, Muhammad tidak bertambah kaya dari berdagang. Semua pedagang mendapatkan uang dari perdagangan, bukan dari rampasan perang. Tidak ada pedagang yang mendapatkan uang dari harta rampasan perang. Orang yang dapat harta dari rampasan perang tidak bisa disebut pedagang. Oleh karena itu, sebenarnya Muhammad tidak pernah jadi pedagang. Dia pernah bekerja kepada seorang pedagang itu betul. Tetapi itu bukan berarti dia adalah pedagang. Karyawan toko itu bukan pedagang. Yang disebut pedagang adalah yang punya toko. Muhammad pernah jadi suami seorang pedagang itu betul, tetapi itu juga bukan berarti dia adalah pedagang. Kalau ada seorang lelaki bekerja di kantor pemerintahan, di rumah istrinya berdagang, itu juga tidak menjadikan lelaki itu seorang pedagang. Jadi, kenyataannya, Muhammad tidak pernah menjadi seorang pedagang. Kalau dia adalah seorang pedagang, dia tidak mungkin merampas harta orang lain. Nah, bagaimana dengan akhir hidupnya? Apakah Muhammad mati sebagai orang kaya? Atau orang miskin? Kalau dari ceritanya, seharusnya Muhammad mati sebagai orang kaya. Dia sering mendapatkan harta rampasan, punya banyak istri, punya banyak budak, punya banyak anak buah, punya pasukan, sampai bisa menyerang kota. Jelas ya? Nah, tadi ada pertanyaan jikalau Nabi miskin, bagaimana beliau menikahi janda-janda? Saya tahu, banyak orang yang percaya Muhammad menikahi janda-janda untuk menaikkan status atau martabat janda-janda itu. Saya bahkan pernah mendengar, ada orang yang menjawab pertanyaan, apa akhlak Muhammad yang paling mulia? Jawabannya adalah menikahi janda-janda. Ini adalah sesuatu yang sangat keliru. Contoh yang pertama kita sudah bahas adalah Khadijah. Kenyataannya Muhammad miskin, dan dia menikahi Khadijah yang kaya raya. Dengan pernikahan itu, bukan Khadijah yang naik status dan martabatnya, tetapi justru Muhammadlah yang naik status dan martabatnya. Kalau teman-teman benar-benar baca ceritanya, teman-teman akan melihat bahwa sebenarnya Khadijahlah yang menjadikan Muhammad sebagai nabi. Khadijah meyakinkan orang-orang bahwa Muhammad adalah nabi untuk menaikkan status Muhammad. Untuk menutupi cemooh yang didapatkan oleh Khadijah, kenapa dia mau menikahi pemuda miskin yang jauh lebih muda?
Mungkin saja Muhammad adalah pria muda yang ganteng. Tetapi gengsi dong, ketika seorang janda kaya ditanya, kenapa menikahi pria muda miskin? Jawabnya cuma karena dia ganteng? Malu dong, kalau bilang suaminya itu Mokondo. Jadi, Muhammad dari bukan siapa-siapa, menjadi nabi yang kaya raya, karena dia menikah dengan Khadijah. Kalau tidak ada Khadijah, Muhammad tidak akan jadi nabi. Ini juga berlaku dengan janda-janda lain. Teman-teman jangan berpikir bahwa janda-janda yang dinikahi Muhammad itu miskin ya. Beberapa janda yang dinikahi Muhammad adalah bekas istri orang yang mati karena dirampas oleh Muhammad. Mereka adalah janda kaya. Dan menikahi mereka tidak membuat status atau martabat mereka naik. Justru itu merendahkan martabat mereka. Yang merasa naik status dan martabatnya adalah Muhammad. Karena dia berhasil membunuh orang kaya, mengambil hartanya, dan mengambil istrinya. Semakin banyak janda musuh yang dinikahi Muhammad, semakin dia menjadi orang yang lebih ditakuti. Kalau teman-teman baca cerita sejarah dari daerah lain, semua juga seperti itu. Semua bandit memang suka membunuh orang kaya, merampas hartanya, dan mengambil jandanya. Semakin banyak orang kaya yang dibunuh dan jandanya diambil, orang itu menjadi kepala bandit yang lebih ditakuti. Jadi, apakah Muhammad adalah orang kaya atau miskin? Tergantung dari kapan. Ketika dia lahir, ketika dia muda, ketika dia jadi nabi, atau ketika dia mati. Apakah dia lahir kaya? Tidak, dia lahir miskin. Apakah dia mati miskin? Tidak, dia mati kaya raya, dari hasil rampasan perang. Tetapi Rasulullah SAW sering mendapat harta dari peperangan. Kalau ada peperangan dia dapat ghanimah. Apakah Muhammad adalah nabi? Tentu saja bukan. Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 14, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobat
kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.